oleh Syekh Rashid. Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul muttaqin abidin as-salihin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ubbadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di sini. Dan tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Al-Jaziri, seseorang ulama salaf terkenal di masanya, menulis kitab Minhajul Muslim. Dan dalam kitab Minhajul Muslim beliau membuatkan 5 hal yang ada dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama sedekah, dan yang kedua tilawatil Quran. Dan yang akan kita bahas sekarang ini tilawatil Quran. Dan sebentar lagi kita akan menyambut nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kisah turunnya Al-Quran ini sudah ditulis dalam beberapa kitab sirah. Sirah Ibnu Hisham, Rahiqul Maktum, tertulis di situ Nabi turun wahyu tanggal berapa, dan semua ulama masih ikhtilaf masa itu. Ada yang bilang turun tanggal ini, ada yang bilang turun tanggal ada yang turun tanggal 17. Dan kita di Indonesia memiliki kesepakatan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Dan Al-Quran bukan sembarang kitab. Dalam surah Al-Haqqah dikatakan, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukan syair. Dan ada lagi ayat Allah mengatakan, wala biqauli kahin. Itu bukan perkataan dukun, walakin mir rabbil alamin. Akan tetapi mir rabbil alamin. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semua umat manusia ini yang beragama pasti memiliki kitab masing-masing. Kalau agama samawi kitabnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi kita selaku umat Islam yang percaya kepada Allah dan yang percaya kepada Rasulullah punya kitab namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga turunnya di zaman dulu itu tidak sama seperti sekarang. Itu juga dalam diceritakan. Al-Quran kalau turun di zaman dulu, tengok dulu kalau Nabi dicaci maki. Dan kalau Nabi dibilang tabbat laka, itu Abu Lahab yang bilang, paman Nabi sendiri, tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Makanya pada saat itu, pada saat kondisi itu Allah turunkan wahyu, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Makanya orang bertanya-tanya kepada alim ulama, kok Al-Quran itu dulu enggak sama seperti yang sekarang? Kalau dulu Al-Quran itu turun, lihat kondisi. Nabi diizinkan perang, ada ayatnya. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Surah Al-Baqarah. Ayat perintah salat dan zakat. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Ini ayatnya dibaca tadi imamnya salah. Hampir salah imamnya baca tadi. Tapi itu ayatnya juga turun. Dan Al-Quran
itu turun disusun balik oleh sahabat Nabi. Kapan disusun balik oleh sahabat Nabi? Zaman Utsman bin Affan. Karena kalau sudah zaman Abu Bakar sama Umar itu beda. Ada yang nulis di tulang. Untuk menjaga Al-Quran itu ditulis di tulang. Ada yang nulis di pelepah kurma. Ada yang ditulis di kulit. Semua apa? Untuk mengingat dan tidak melupakan Al-Quran. Makanya semenjak penghafal Al-Quran gugur, sahabat Nabi punya cara lain untuk menjaga Al-Quran. Ditulis, diabadikan. Makanya sampai sekarang Al-Quran yang kita pegang ini itu hasil susunan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan menyambut nuzulan Al-Quran ini, dan pemirsa yang di rumah wajib ingat, nuzulul Quran bukan berarti kita hanya memperingati dan tidak mengamalkan apa yang didengar dari ustadz-ustadz ceramah di masjid tentang nuzulul Quran. Enggak, kita amalkan apa yang diceramahkan. Ini masih untung ada TVRI yang nyiarkan. Kalau enggak ada TVRI, orang enggak tahu apa arti nuzulul Quran, betul tidak? Maka ini wasilah. Sudah kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. TVRI wasilah. Untuk apa? Supaya orang tahu makna nuzulul Quran, supaya orang paham apa itu nuzulul Quran. Karena sekarang orang hanya sekedar seremonial untuk nuzulul Quran. Hanya sekedar peringatan tapi tidak mengamalkan. Hanya sekedar acara tapi tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salahnya kita. Makanya apa yang kita lakukan dalam nuzulul Quran yang seperti dikatakan MC tadi. Apa yang kita lakukan? Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulannya Quran. Bulan yang bila mana diturunkan Al-Quran. Bulan yang bila mana Lailatul Qadar ada. Maka dari itu yang kita lakukan di nuzulul Al-Quran adalah menyemangatkan diri kita agar selalu mengkhatamkan Al-Quran. Para ulama-ulama salaf punya tradisi yang sangat baik. Kalau sudah bulan Ramadan, mereka tutup semua halaqah ilmunya. Mereka tutup semua pengajian-pengajiannya. Dulu belum ada namanya santapan rohani. Karena Indonesia belum lahir. Belum ada namanya santapan rohani. Dulu namanya halaqatul ilm, majlisul ilm. Itu. Ditutup majelis-majelis ilmu itu, dan ada satu ulama namanya Imam Malik bin Anas rahimahullah yang nyusun kitab Muwatta. Itu beliau tutup halaqah ilmunya. Itu beliau tutup majelis taklimnya. Kenapa di bulan Ramadan ini? Karena beliau ingin dekat dengan Al-Quran. Karena beliau ingin berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Sekarang beda kita sama ulama, jauh bedanya. Kita kalau ulama salaf, ulama-ulama dulu bangun pegang Quran. Kita bangun megang apa? Handphone. Ulama salaf dulu kalau makan lihat Al-Quran. Kalau kita makan lihat. Kalau Ramadan mungkin gak ada, yang dilihat cuma makanan ya. Begitu. Ulama-ulama salaf dulu tidak bisa hidup dan tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak baca Quran. Kita tidak bisa apa-apa kalau gak lihat handphone. Imam Nawawi bilang begini, Bu, Pak, ngelihat Al-Quran itu rahmat. Ngelihatnya saja itu rahmat. Makanya kalau kita lebih sering lihat handphone, maka sering-sering juga lihat Al-Quran. Percuma Al-Quran ditaruh di lemari, berdebu, kotor, kumuh, lusuh. Untuk apa cuma ditaruh di lemari kalau tidak dilihat? Kalau orang-orang soleh dulu masuk ke rumah nampak Quran, rahmat. Kita masuk ke dalam rumah tengok TV, aurat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dalik. Jangankan hanya itu, Pak. Kita kalau kemana-mana
Kita kalau pergi jalan-jalan kemana-mana, ya, pasti bawa handphone. Karena kita kalau setiap bentar lihat handphone. Ulama salam lihat sebentar Quran, lihat sebentar Quran, sebentar Quran. Itu saking kan dekatnya ulama salaf dengan Al-Quran, saking akrabnya ulama salaf dengan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu itu ada yang bertandingi mengkhatamkan Al-Quran. Ada Imam Syafi'i, imam terkenal di seluruh dunia, wafat beliau di Mesir, itu khatam Quran 60 kali. Ada seseorang imam yang ingin menandingi Imam Syafi'i. Wah, Syafi'i saja bisa, masa saya tidak bisa? Kata sang imam. Dan sang imam pun menandingi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i istiqomah 60 kali khatam Quran. Seorang imam ini khatam 40 kali khatam. Sedih dia pas Idul Fitri, kok saya nggak bisa menandingi Imam Syafi'i. Ada juga seseorang ulama terkenal namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu mengkhatamkan Al-Quran itu juga sering di bulan Ramadan, 5 kali khatam. Kalau setiap sholat beliau baca, itu beliau sholat baca Quran. Kita sholat tah baca apa? Cuma 3 kul dibaca. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu nasib orang yang gak hafal Quran cuma baca trio kul. Itulah nasibnya orang yang gak hafal Quran begitu. Makanya kita tiru ulama-ulama kita dengan mengkhatamkan Al-Quran. Bapak Ibu mau tahu cara bisa ngatamin Al-Quran dengan cepat? Mau? Pertama, subuh bangun, jangan tidur. Dan kebanyakan habis sahur tidur ke kasur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Subuh tak bangun, molor. Syuruk pun tak sholat, duha pun tak sholat, zuhur pun tak sholat. Memang betul ada hadis bilang begini, tapi dhaif. Naumus shaimul ibadah. Lalunya tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi bukan berarti kalau kita tidur terus itu ibadah. Enggak. Tidur itu untuk jasmani, kita perlu rohani. Ya. Ini kalau kita nanti tadi buka itu santapan jasmani, sekarang santapan rohani. Ya. Subuh bangun, ba'da salat subuh bacalah 5 lembar dari setengah juz awal. Contoh juz 1, baca alif lam mim sampai 5 lembar. 5 lembar setengah awal. Nah, habis itu zuhur baca lagi 5 setengah akhir. Itu udah 1 juz itu. Nah, ba'da asar baca lagi. Juz kedua, masuk juz kedua setengah, 5 lembar lagi setengah awal. Maghrib baca setengah akhir. Itu sehari sudah 2 juz. Bagi penghafal Quran sehari 5 juz. Ada yang baca khatam Al-Quran sekali duduk dengan baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang kayak tarawih cepat. Tapi dia menjaga matnya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanding menghatamkan Al-Quran. Makanya itu yang wajib kita lakukan saat nuzulul Quran. Bukan lalu kita nuzulul Quran kita cuma sekedar memperingati, ngasih fulus ustaz, enggak. Khatam Quran, berlomba-lomba. Ini sudah Ramadan yang ke 15, 16, 17, 3 hari lagi nuzulul Quran. Makanya jangan sia-siakan Ramadan kita yang sekali ini. Jangan nanti kalau sudah di akhir menyesal. Karena kebanyakan orang kalau sudah Idul Fitri nyesal. Betul? Nyesal ya. Saya enggak tarawih. Saya enggak tadarus. Apalagi saya enggak buka puasa. Nyesal. Makanya kalau bulan Ramadan ini kita harus punya mujahadah yang tinggi, punya azam yang tinggi. Saya pengen khatam Quran. Tadi MC kita menukil satu hadis. Nah, hadis ini sangat populer di kalangan kita umat Islam.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahali. Itu beliau meriwayatkan dari Nabi, bacalah Al-Qur'an, nanti di hari kiamat akan diberikan syafaat. Liman? Buat siapa? Ahli. Li ahli. Untuk ahli-ahli Quran. Dan ada satu hadis lagi, inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari manusia. Lah, yang selama ini kita baca Allahus Samad, Allah itu satu sendiri. Lam yalid wa lam yulad, enggak punya istri, enggak punya anak, tapi punya keluarga dari manusia. Wah, sahabat bingung. Kata sahabat bilang apa? Man ya Rasulullah? Siapa? Hum ahlul Quran wa qassatuh. Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran yang Allah pilih. Bu, ibu, lah buko tadi bu. Pakai apa buko bu? Ada kola, ada cincau, ya kan? Enak kan? Karena kalau orang sudah makan banyak itu udah lemas tuh kalau udah dengar ceramah. Apalagi sebelum tarawih itu udah tidur. Kudanil itu. Makanya hati-hatilah nyender yang nyender ke dinding ini. Ini kudanil semua nih. Tapi beruntung yang nggak nyender. Mungkin ada yang tua nyender sakit pinggangnya. Kita maklumi itu uzur. Tapi yang kalau muda-muda nyender ke dinding, itu bahaya tuh. Lalu, ini ambil ilmunya nih penting. Supaya apa nanti kalau udah ada cucu, kasih tahu ke cucunya. Ada anak, kasih tahu ke anaknya. Supaya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari apa? Api neraka. Api neraka tuh ange tuh. Mau ngetes, coba hidupin kompor rumah, masukkan tangan situ. Kalau bertahan ya berarti masuklah neraka. Tahan ya, kalau tahan masuklah neraka. Kalau tidak ingin masuk neraka, kalau tidak ingin merasakan adab di neraka, maka sama-sama di bulan Ramadan ini amal kita tuh harus lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Setiap kali mau terakhir tarawih, pasti kita baca doa kamilin. Dan di tengah-tengah doa kamilin, Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin. Ya. Jadikanlah kami minas su'ada, orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Alhamdulillah kalau di bulan Ramadan ini kita bahagia dan senang menyambutnya. Apalagi saat beramal kita berbahagia. Dan jangan wala taja'alna minal asygiya'il mardudin. Dan jangan engkau jadikan kami ini para pendosa, maksiat. Dan jangan engkau terima kami di neraka. Makanya di bulan Ramadan ini sama-sama, yuk, ini masih mumpung 15 Ramadan. Nanti kalau sudah agak 20 ke bawah, udah mau 30 dah. Kalau sudah sepi masjid berarti udah pindah ke mall. Maka Masjid Al-Jihad kawal mana jamaahnya ke mall, tarik lagi sini. Karena untuk apa terawih di mall? Nggak ada subhanal malikal ma'bud, nggak ada di mall tuh. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nggak ada di mall. Yang ada cuma di sini. Masjid. Kalau ke mall tuh ya udah malam keberapa lah? 29 tarawihnya agak 8 rakaat, jangan 23. Emang 23 tuh baik, kalau malam 29 8 lah biar bisa ke mall. Nah, mall tuh baik sebenarnya, tapi bisa bawa mudarat. Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Memang bisa bawa manfaat, tapi bisa bawa mudarat. Daripada ke mall, buka bareng ya buka bareng nggak apa-apa lah ya, sekedar say hello, salam aja. Bisa pergilah ke masjid tadarus. Tuh apa buka bersama tuh? Palingan gibah orang, palingan gosipin orang. Nih yang emak-emak biasanya sering. Uma-uma sering tuh. Mohon maaf, uma-uma tersindir tuh. Makanya apa-apa malam kau nonton MotoGP sebenarnya kau enggak? Nonton MotoGP kau ada Rossi depan tuh nak.
Alhamdulillah tertunda Bapak nonton MotoGP malamku. Alhamdulillah. Yang muda-muda alhamdulillah tertolak. Ini ilmu itu penting. MotoGP apalah gunanya, cuman motor, orang, TV, itu aja yang guna. Nah yang lain tidak ada guna. Ini ilmu muhimmah, penting buat kita. Pegangan kita punya pegangan, alhamdulillah. Bayangin kalau kita nggak punya pegangan, apalah jadinya kita ini. Contohnya, ini contoh, bapak ibu punya fulus, ada pegangan, alhamdulillah. Bisa biayain anak sekolah, bisa bayar listrik, bisa bayar apa saja. Tapi kalau sudah tidak ada pegangan lagi, apa daya? Maka seperti itulah ilmu. Alhamdulillah kita punya pegangan, bisa disalurkan kepada cucu dan anak. Alhamdulillah. Ada sebuah kisah tentang Al-Quran. Ini kisah-kisah ini penting. Buat apa? Kalau kita sampaikan kisah, kita bisa mengambil i'tibar. Sesuai kata Allah dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang bisa mengambil hikmah ini orang-orang yang soleh. Kita ini insya Allah orang-orang soleh, hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengambil hikmah itu orang yang jahil, orang bodoh, bonga, tidak bisa mengambil hikmah tuh. Tidak bisa, otaknya nggak bisa nerima. Makanya ada kisah. Ada 3 orang anak, ya. Ini mujahidul Quran, mujahidnya Quran. Ada satu yang cacat, kakinya terpotong sebelah. Ada lagi satu yang matanya buta sebelah. Ada lagi satu yang normal. Mereka ini ikut musabaqah hifzil Quran. Musabaqah hifzil Quran, ngapal Quran. Nah, mereka nyebrang. Mereka bukan di kota, bukan di di desa mereka itu. Mereka nyebrang pergi ke kota. Alhasil mereka sampai ke kota itu, mereka disambut. Dah selesai 3 orang ini musabaqah, singkat ceritanya mereka nyebrang lagi. Tiba-tiba Allah turunkan musibah. Mereka masih tetap pegang Quran. Masya Allah, ajaib nih. Masih pegang Quran. Masih pegang Quran. Tiba-tiba ombaknya gede, besar. Karena mereka jatuh. Jatuh mereka. Tapi ajaibnya Al-Quran masih mereka pegang. Al-Quran masih mereka pegang. Dan 3 orang itu tadi kecari sama ibu sama bapaknya. Ini mana anak saya? Walad saya mana? Ini anak saya hilang. Akhirnya dapatlah di TV itu berita. Ada 3 orang anak ada di laut. Terdampar di laut. Akhirnya dilihat, orang tuanya mengucapkan Masya Allah wa subhanallah. Al-Quran masih di dada mereka. Mereka orang-orang yang syahid itu bukan dimandikan sama kita manusia, tapi sudah dimandikan sama yang atas, malaikat. Makanya beruntung kalau ada di bulan Ramadan ini syahid, Al-Quran masih di dadanya, mulutnya terucap La ilaha illallah. Alhamdulillah masih terucap. InsyaAllah husnul khatimah, dimandikan oleh malaikat. Akhirnya mereka itu dimakamkan. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari sini? Inilah hikmah buat anak bapak ibu semuanya. Setinggi-tinggi apapun cita-cita anak bapak ibu semuanya, tapi cita-cita yang tertinggi tanamkan dalam hati mereka. Nak, jadilah engkau hafizul Quran. Bapak ibu, pekerjaan yang mulia itu bukan seorang pilot. Pekerjaan yang mulia itu bukan seorang pramugara atau pramugari. Pekerjaan seseorang itu yang mulia itu bukan MC, terkenal di mana-mana, bukan. Mohon maaf Bang MC tersindir ya. Tapi pekerjaan yang mulia adalah hafizul Quran, penghafal Quran. Maka kalau kita sudah jadi penghafal Quran, murojaah akan menjadi pegangan kita sehari-hari. Hikmah yang bisa diambil dari ceramah kita ini, ayo sama-sama fastabiqul khairat, berpacu dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan
dalam mengkhatamkan Al-Quran. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah sudah menonton acara ini. Semoga ini menjadi asbab hidayah buat kita. Terima kasih buat TVRI, jazakallahu khairan. Dan terima kasih juga buat Masjid Al-Jihad. Semoga TVRI dan Masjid Al-Jihad tetap istiqamah membawa manusia ini kepada jalan dakwah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil azim. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah. Allahumma ja'alna minas salihin wajma'na ma'asy syuhada'i as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma ja'alna minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Buah jeruk, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung iri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bagi jamaah yang mau bertanya, silahkan fadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Syekh sudah memberikan kita nasihat-nasihat yang luar biasa, yang insya Allah nanti dengan itu kita semakin rajin, semakin bersemangat dalam berinteraksi, berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Jemaah Masjid Paripurna Al-Jihad untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tak bisa kita ingat-ingat itu. Habis baca, nanti kita mau baca lagi waktu sholat lupa. Itu kenapa itu? Apakah bagaimana cara sistem untuk menghafal itu supaya ingat terus menerus gitu kan? Apakah faktor umur atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Namanya Haji Muhammad Tulus. Iya, terima kasih. Silakan Syekh dijawab pertanyaannya. Ini pertanyaan orang tua. Kenapa saya sudah baca Quran tapi nggak hafal-hafal? Betul Pak ya? Sudah dibaca dalam sholat, sudah dibaca dalam waktu subuh sekalipun. Kalau faktor umur, ya memang faktor umur dah berubah. Otak dah bingung, banyak dipikirkan. Anak, istri, surat tanah, akta semua dipikirkan. Nggak ada Al-Quran tersisa dalam satu pun. Yang itu pun keingat cuman kulhu. Itu aja yang diingatnya. Itu makanya cara menghafal Quran itu Pak gampang. Semudah kita senyum. Coba kita senyum, mudah nggak? Mudah. Maka seperti itulah menghafal Quran. Cuman sekarang ini kebanyakan kaifiyah, kebanyakan cara. Jadi sulit kita ngambil mana cara yang baik, mana cara yang semua banyak ambil. Tapi kalau dalam khatam Quran tadi sudah diberikan caranya. Itu sehari bisa 2 juz. Cara menghafal Quran itu pertama-tama niat dan ikhlas karena Allah semata. Jangan ada karena niat lain. Ingin dipuji orang, ingin diviralkan oleh TVRI. Jangan niat itu. Jangan ya. Yang kedua, Al-Quran yang kita pakai usahakan Al-Quran yang pojok 15 baris. Itu supaya kita ingat terus posisi ayat di mana, halaman di mana. Itu Quran-Quran yang kayak yang 20 baris itu jangan dipakai. Itu khusus nan tuwo, nan mengaji, tidak nampak huruf tuh tapi hurufnya terlalu tebal. Usahakan hurufnya yang kayak tipis Quran pojok 15. Itu cari di toko-toko yang betul. Jangan cari Quran yang salah, Quran yang betul. Yang ketiga, usahakan kita menghafal sehari itu 2 lembar. Tak sanggup 2 lembar tuh, 1 lembar pun jadilah. Yang penting bisa ngafal. Nah, yang keberapa lagi? Keempat, membaca 1 ayat itu 5 kali. Di Arab mengingat Al-Quran tuh 400 sampai 300 kali itu baru bisa ingat. Di Indonesia kaifiyahnya 40 sampai 20 kali. Itu caranya. Nah, untuk bapak-bapak supaya mengingat baca 10 kali. Kan takut mau kerja nanti nggak terkejar.
Bacalah 10 kali satu ayat itu. Sudah betul-betul yakin dalam hati, sudah betul-betul diingat, maka coba dihafalkan. Tak bisa hafal, tengok sedikit, jangan tengok banyak-banyak. Istilah sekarang tuh nyontek seutil aja pun jadilah. Yang penting ingat Al-Quran tuh. Nah, setelah satu ayat itu terus dihafalkan beberapa ayat lainnya. Setelah satu halaman tuh dibaca 3 kali. Insyaallah mungkin, insyaallah lancar. Paham ya? Sebenarnya kemarin udah dikasih tahu caranya. Mungkin ada yang baru datang, ada yang jamaah lama, jamaah baru gitu ya. Mungkin ada belum yang ingat cara hafalnya. Insyaallah ini kalau cara Rasyid yang cara Rasyid pakai. Setiap sebelum hafal 30 juz ini cara supaya hafal setiap hari. Ya, insyaallah. Maghrib waktunya mengulang. Subuh waktunya menghafal. Misalkan subuh insyaallah ya. Ada lagi jamaah yang mau bertanya? Iya, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Ini semuanya pengen menjadi hafiz Al-Quran ya, insya Allah ya. Pengen ya? Pengen ya? Masya Allah. Ada yang mau bertanya, silakan bagaimana caranya. Tadi Syekh Pak Haji Muhammad Tulus mengatakan kalau lupanya dalam sholat gitu. Ini dibaca dalam di luar sholat ingat. Tapi bagaimana dengan udah di dalam sholat dibaca itu lupa? Itu bagaimana tuh Syekh? Caranya kalau lupa tadi kalau sholat kan tadi macam tarawih tadi kan ada lupa ayatnya. Nah kalau di belakangnya ada hafiz beruntung masih bisa diingatkan. Belakang tak hafiz hafal Quran 41 juz itu pun tak ingat, bahaya tuh Pak. Makanya usahakan di belakang kita kalau kita imam sholat hati-hati surat yang ingin dibaca. Ya, jangan sampai kita sudah mentang-mentang hafal nih, bikin baca sholat, jangan. Diulang-ulang dulu, tengok-tengok dulu lah sekali lagi, ya Pak ya. Kalau sudah lupa saat sholat, itu mungkin kalau di imamnya belakang hafid itu bisa diingatkan. Jadi kalau yang untuk bapak-bapak, ya dari wadduha ke bawah lah, tuh masih mending ingat. Tapi kalau wadduha ke atas tuh udah bahaya tuh. Itu kalau wadduha ke bawah masih ingat, tidak apa-apa. Ya, jangan sampai nanti kalau sudah sholat salah macam imam tadi, salah lu, bingung ayatnya, akhirnya diganti ke surat Al-Asr, padahal itu amturiduna, udah maunya tuh amturiduna antas alu rasulakum, imamnya tadi terdiam sejenak, lama kali imamnya nih, akhirnya diganti surah Al-Asr, wal asri innal insana fi khusr. Mungkin menurut imamnya itu yang lebih mudah. Nah, Pak ya, kalau sudah lupa saat sholat maka usahakan yang belakang yang hafidh mengingatkan. Itu caranya. Masya Allah. Jadi kalau belum benar-benar kuat ingatannya, belum yakin ya Syekh ya, jangan coba-coba bawa sholat, nanti rusak sholat orangnya Syekh ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Tadi 2 orang ya Bapak-Bapak ya, yang ibu-ibunya mana nih? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada enggak? Lihat kiri, lihat kanan gitu ya. Dari yang generasi mudanya, oke, itu ya. Saya mohon izin ya Bapak ya, mohon izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya ingin bertanya, minta pendapat ataupun bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah mengamalkan Al-Quran. Terkadang karena kesibukan kita tidak bisa membaca Al-Quran itu dalam sehari, kadang tidak menyentuh Al-Quran. Itu bagaimana triknya? Terima kasih. Bagaimana caranya agar istiqomah Syekh tetap membaca Al-Quran setiap hari begitu? Ada enggak cara-caranya? Silakan Syekh. Cara supaya kita istiqomah dan selalu dekat sama Al-Quran. Orang-orang Mesir kalau kita lihat itu menghafal Quran saja di mobil, ya, sampai ngafal Quran saja di mobil. Itu berarti istiqomah dan dekatnya kepada Al-Quran. Caranya selalu bawa Al-Quran kemana-mana. Kalau nggak bisa bawa gede, usah kecil, nggak muat tas tuh, bawa yang kecil. Usahakan kita dekat dengan Al-Quran dan selalu istiqomah membacanya. Tak bisa membaca 5 lembar awal, baca 2 halaman.
atau tidak 2 halaman, 1 halaman, tak 1 halaman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai urusan. Maka istiqomahkan hati kita, istiqomahkan golbu kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Supaya apa? Nanti di akhirat Al-Quran ini kan jadi saksi. Satu hari kita tidak lihat Al-Quran ini saja jadi saksi di akhirat. Oh, kenapa kamu nggak dilihat? Saya sibuk kerja ini. Sesibuk-sibuk apapun kita, tetaplah menjadi penghafal Al-Quran, tetaplah istiqomah dan selalu dekat dengan Al-Quran. Paham? Nah, nanti TPRI buat siaran ulang ini lagi ya, biar paham nanti jamaahnya sini. Baik, ada lagi? Ibu-ibu atau yang muda-mudanya, generasi mudanya, remajanya yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi. Mungkin saya bertanya mundur ke belakang, Pak Syekh. Jadi kan tadi menghafal, Pak ya. Mungkin saya ini jangankan menghafal, mungkin baca juga masih sulit gitu. Jadi mungkin ada nggak trik-trik gimana caranya supaya bisa cepat belajar dan menghafal? Saya pikir itu. Terima kasih. Bagi yang pemula, Syekh, pemula membacanya bagaimana biar cepat lancar bacaannya, kalau sudah lancar bisa cepat menghafalnya, begitu ya Bang Hadi ya? Silakan Syekh. Supaya cara cepat baca, ngafal itu kita dari yang bawah dulu. Apa? Tahsinul qiraah, membetulkan bacaan. Seharusnya kita baca Qul huwallahu ahad, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini kita sama aja, idza jaa nasrullahi wal fath. Makanya caranya adalah kita tahsin, membetulkan bacaan. Kita cari guru yang benar-benar fasih dalam ilmu ini. Cari guru-guru yang betul pintar dalam ilmu tahsin, ilmu tajwid. Karena satu kali ataupun kita baca satu huruf salah dalam Al-Quran berdosa. Dalam nazam Imam Jazari, malam yujawwidil Qur'ana athimun. Yang tidak baca Al-Quran kalau tidak bertajwid berdosa. Makanya hati-hati ya. Dan selain membetulkan bacaan, istima', mendengar, mendonga, mendengarkan betul, dengar baik-baik. Tanda sekarang ini kan ada orang jualan speaker Quran, beli, dengarkan baik-baik supaya apa? Kita selalu dekat dengan Al-Quran dan biasanya kalau dari efek mendengar itu kita bisa menghafalnya. Insya Allah, paham Om? Kalau enggak, ulang lagi nih. Baik, kalau begitu Syekh, sebelum kita berpisah dari pemirsa dimanapun saja Anda berada dan juga jamaah Masjid Paripurna Al-Jihad, mungkin Syekh ingin menyampaikan kesimpulan dari menyambut nuzul Al-Quran ini, apa-apa saja yang harus kita lakukan agar kita semakin dekat interaksinya dengan Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan Syekh, melainkan di luar bulan Ramadan kita juga dekat dengan Al-Quran. Silakan Syekh. Pemirsa TVRI dimanapun berada, yang kita lakukan di nuzul Al-Quran ini bukan lain adalah mujahadah kita, semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, jangan hanya di bulan Ramadan kita khatam Al-Quran, tapi usahakan di luar bulan Ramadan kita lebih bisa banyak mengkhatamkan Al-Quran. Maka kesimpulannya dari sini, semangat dan jangan pernah lelah untuk dekat dengan Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun kita, taqarrubkan diri kita kepada Allah dan Al-Quran. Insya Allah jannah akan menanti kita, surga balasannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Kita ucapkan terima kasih, syukran, jazakallah khairan katsir kepada Syekh Rashid yang telah memberikan tausiahnya di hadapan kita bersama dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi.